قائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersalawat kita kepada kekasih Allah, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, manusia yang paling dicintainya. Marilah kita perkuat keimanan kita dengan ketakwaan, dengan senantiasa berusaha menjalankan yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan yang menjadi larangan Allah. Kapanpun waktunya, kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang sabar, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya beliau menulis, di mana telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu wa ardah, as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad, la jasada liman la ra'sa lahu wa la imana liman la sabra lahu, wa kana as-sabru dakhilan fi kulli mas'alatin min masailid din. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sabar adalah bahagian daripada keimanan, bagaikan kedudukan kepala bagi badan. Tidaklah sempurna jasad seseorang tanpa kepala, begitu pula iman tak sempurna manakala tidak ada kesabaran. Maka sabar selalu masuk dan ada di dalam setiap persoalan agama, tidak terpisahkan seperti terpasangnya kepala pada tubuh manusia. Maka Al-Quran menyebutkan kata dan kalimat sabar lebih daripada 70 kali dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji karakteristik sabar yang ada pada diri seseorang. Sebab inilah satu sifat yang mulia yang semestinya dimiliki hamba-hamba yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sebab kemenangan, keberuntungan akan diperoleh oleh sesiapapun yang bersabar. Man sabara dhafira, begitulah pepatah Arab mengatakan. Akan tetapi kesabaran tidak selalu difahami dalam konteks pasif, berdiam diri. Akan tetapi orang yang sabar sejatinya aktif berbuat, melakukan banyak sesuatu, sekurang-kurangnya menenangkan dirinya untuk kemudian merumuskan langkah-langkah terbaik selanjutnya. Oleh sebab itu, sifat sabar sering dikaitkan dengan sebuah ikhtiar dalam berproses. Orang umumnya tidak dapat meraih tujuan secara instan atau seketika. Butuh dan perlu kesabaran untuk menjalani setiap tahapannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah di ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk, orang yang tentram jiwanya di dalam melakukan ketaatan atas perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini bagaimana Allah memberi kita ajaran terbaik, kiat agar sukses di dalam menjalankan kehidupan dengan konsep sabar yang menjadi tujuannya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Maka dengan bersabar
seseorang tidak akan larut dalam luapan emosionalnya, apalagi amarah. Kondisi yang sedang dihadapinya pun bisa dibaca dengan ketenangan dan juga terukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu contoh kesabaran yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menjelang memimpin pasukan perang Badar. Di masa itu jumlah umat Islam Madinah sedikit sekali, tidak sebanding dengan kaum musyrikin Makkah yang akan datang berperang di saat itu. Bukan hanya itu, bahkan persenjataan, bahkan pengalaman militer mereka, orang kaum kafir Quraisy pun terbilang lebih unggul. Akan tetapi ketahuilah, baginda Nabi SAW sebagai pemimpin muslimin, Nabi contohkan, Nabi tunjukkan kualitas beliau dengan tenang, beliau dengan sabar, disusunnya strategi yang dibayangkannya bisa menjadi solusi dan Allah berikan kemenangan. Tentu bukan hanya itu, sebagaimana ayat 45, Nabi menyusun strategi dengan kesabaran, dengan ketenangan, dan juga Nabi dengan khusyuk berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Pada akhirnya Allah berikan kemenangan dengan mantap penuh keyakinan pasukan muslimin maju, walaupun hanya berjumlah tidak kurang dari 313, mampu menghalau bahkan memukul mundur lebih daripada 1000 orang prajurit kafirin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 249 menegaskan bagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyertai mereka orang-orang yang sabar. Alhasil, semakin pandai seseorang bersabar, mental orang tersebut pun kian terlatih. Dengan begitu dirinya dapat lebih mudah fokus, lebih mudah mengontrol dirinya, dan dalam menyusun rencana-rencana di dalam kehidupannya, maka dia juga tidak mudah memiliki sifat kagetan atau mudah shock saat dirinya diterpa masalah dan ditimpa musibah. Maka bagi kita seorang muslim, kesabaran berarti pula hati yang selalu terkonsentrasi kepada Allah, hati yang senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam arti dirinya kita semua mudah menyadari bahwa segalanya dan hal-hal yang ada di sekeliling kita dan juga ada dalam diri kita adalah miliknya dan akan kembali semuanya kepadanya. Maka kita tidak merasa terbebani dengan apapun selama usaha dan tujuan kita adalah semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155-156, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maka kemudian manakala ketika kita yang beriman, kita kembalikan semua kepada Allah dengan kepasrahan yang totalitas, maka Allah firmankan di ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Digambarkan dalam ayat 157 ini besar harapan kita dengan sebab kesabaran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kabar gembira untuk kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah akan ampuni dosa guru-guru kita. Allah muliakan mereka semuanya. Allah berkahi kehidupan kita. Allah turunkan rahmat untuk kita. Allah beri petunjuk kita untuk memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalam
كلام الله الملك العلام. والله سبحانه يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا كاشف الكروبات، ويا رفيع الدرجات، ويا نافع البليات، ويا غافر الزلات، ويا غافر الذنب والخطيئات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.